Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Deddy Mulyadi meluncurkan serangkaian kebijakan yang menimbulkan kontroversi publik. Mulai dari pelarangan kegiatan wisuda, perpisahan sekolah, studi tur, program pengiriman siswa bermasalah ke Barak TNI Polri, hingga vasektomi yang diusulkan menjadi syarat untuk penerima bantuan sosial atau bansos. Ya, meski bertujuan untuk membenahi moralitas dan efisiensi dalam sistem pendidikan, kebijakan yang diusulkan oleh Deddy Mulyadi itu nyatanya menimbulkan pro dan kontra publik. Namun, meskipun demikian, Deddy Mulyadi tampaknya tetap berjalan maju dan memberikan pandangan terhadap masyarakat terkait niat dan tujuannya mengusulkan kebijakan itu semua. Dan untuk mengetahui pro dan kontra terkait kebijakan Deddy Mulyadi, maka inilah 5 pro dan kontra kebijakan Deddy Mulyadi versi Cumi Top 5. Deddy Mulyadi memberlakukan kebijakan baru yang cukup menyita perhatian publik, yakni mengeluarkan larangan tegas terkait pelaksanaan acara wisuda dan perpisahan sekolah yang melibatkan pungutan biaya dari siswa. Ia dalam surat edaran yang dikeluarkan, Disdik Jabar meminta agar kegiatan tersebut digelar secara sederhana di lingkungan sekolah. Larangan tersebut merujuk pada prinsip bahwa pendidikan di Jawa Barat harus terjangkau. Deddy Mulyadi menegaskan orang tua tidak boleh dibebani oleh biaya tambahan. Namun, ia diketahui justru mendapat kritikan dari sejumlah siswa yang tak setuju dengan kebijakan tersebut dan tetap ingin kegiatan wisuda dan perpisahan sekolah tetap diadakan. Lantas, seperti apa bunyi kebijakan tersebut? Dan bagaimana respon Deddy Mulyadi atas pro dan kontra di masyarakat? Pasti ada yang marah, yaitu anak-anak yang hari ini akan merayakannya. Nah, saya sampaikan pada semua ya, anak-anakku, adik-adikku, tidak ada larangan kalian untuk di sekolahnya bikin perpisahan. Di sekolahnya bikin acara kebahagiaan, bermusik, bersastra, menari, asalkan seluruh rangkaian kegiatan itu bersumber daya dari sekolah itu sendiri. Yang kita larang itu adalah kegiatan yang menimbulkan pembiayaan besar. Ke sekolahnya panggil artis, kemudian sewa gedung puluhan juta hanya untuk perpisahan. Nah, itu yang kita larang. Kenapa? Di antara kita ini tidak semuanya kaya dan tidak semuanya mampu. Banyak yang orang tuanya harus pinjam sana, pinjam sini menggunakan uang bunga demi kepentingan anaknya. Akhirnya apa? Sekolahnya lulus, kuliahnya nggak bisa. Sekolahnya lulus, kerjanya tidak mampu. Nah, kita kan hidup ini bukan berakhir di kelas 3. Kita ini hidup harus terus menyongsong masa depan. Itu saja ya pesan dari saya. Saya meyakini bahwa kebijakan yang saya buat pasti menimbulkan kebahagiaan dan kekecewaan, dan itu resiko seorang pemimpin. Tapi pemimpin harus mengambil kebijakan untuk kepentingan masa depan warga dan bangsanya. Tidak hanya wisuda, Deddy Mulyadi juga melarang kegiatan study tour di lingkungan satuan pendidikan di Jawa Barat. Ya, menurut Deddy Mulyadi, kegiatan tersebut kerap menjadi beban finansial bagi orang tua siswa. Namun nyatanya, lagi-lagi kebijakan Deddy Mulyadi itu menuai pro dan kontra. Salah satu pihak yang kontra adalah PHRI alias Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Atas keberatan tersebut, Deddy Mulyadi pun akhirnya memberikan jawaban yang cukup menohok. Lantas seperti apa reaksi Deddy Mulyadi atas pro dan kontra tersebut? Ada pro dan kontra terhadap apa yang saya sampaikan, termasuk larangan studi tour
bagi siswa-siswa di sekolah di seluruh provinsi Jawa Barat. Salah satu yang keberatan adalah dari kawan-kawan PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa jadi keberatan ya? Kan yang saya larang studi tour. Nah, berarti selama ini teman-teman sekolah menetapkan kegiatan studi tour, sesungguhnya memang bukan studi tour, sesungguhnya ya piknik. Nah, ini kan menjadi aneh. Jadi, ya bagi saya, setelah saya dilantik akan saya tetapkan menjadi keputusan gubernur. Deddy Mulyadi membuat kebijakan di mana siswa bermasalah akan dikirim ke barak militer milik TNI dan Polri untuk mengikuti program kedisiplinan. Ya, kebijakan tersebut diketahui telah berlaku sejak 2 Mei 2025. Dalam rapat kerja Komisi 2 di DPR, Deddy Mulyadi menyatakan surat edaran telah disiapkan dan para kepala sekolah menyambut baik rencana tersebut. Deddy Mulyadi menambahkan, pembinaan tersebut bukanlah pelatihan militer untuk berperang, tetapi bertujuan untuk membentuk kedisiplinan dan gaya hidup yang sehat. Lantas, seperti apa bentuk kebijakan tersebut? Dan apa alasan Deddy Mulyadi menciptakan kebijakan tersebut? Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Anaknya namanya siapa, Pak? Lingga Yuda. Lingga Yuda. Oh, Pak, cocok, Pak. Lingga Yuda nanti 6 bulan di komplek resimen Setira Yuda. Cocok gitu. Oh, iya. Mudah-mudahan anak Bapak jadi tentara nanti. Amin. Iya, pelatihan dari sekarang. Kelas berapa anak Bapak? Kelas 9. Kelas 9. Masalahnya apa? Kemarin tuh ikut tawuran, Pak. Tawuran. Iya. Melawan anak mana? Lawan sekolah lain sih, Pak. Sekolah lain. Ada korban? Ada katanya. Ada korban. Ada korban ya, mungkin terluka korbannya. Iya. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat. Amin. Akademi Angkatan Udara. Akademi Angkatan Laut. Akademi Kepolisian. IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Ya, siap semuanya? Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anak. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerah dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMP, SMA, B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Ini arah pembinaan yang tidak didapatkan di ruang kehidupan pribadi mereka di lingkungan rumah. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu. Yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana. Dalam serangkaian kebijakan yang diusulkan oleh Deddy Mulyadi, diketahui Deddy Mulyadi juga membuat kebijakan di mana peserta didik yang belum cukup umur dilarang menggunakan kendaraan bermotor. Ya, meski larangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas, Deddy Mulyadi merasa jika peraturan tersebut belum sepenuhnya ditaati. Maka dari itu, sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi kembali menegaskan kebijakan tersebut.
Lantas seperti apa penegasan Deddy Mulyadi atas kebijakan tersebut? Anak SMP, per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa motor dan HP. Untuk anak SMA, itu yang belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan bermotor. Kan itu undang-undang lalu lintas. Selama ini penegakannya tidak bisa berjalan. Kenapa? Ada keraguan tindakan di lapangan. Terlepas dari kebijakan pendidikan, Deddy Mulyadi diketahui juga memberikan usulan yang menjadikan program keluarga berencana atau KB, khususnya vasektomi, sebagai syarat penerima bantuan sosial atau bansos. Namun diketahui pula, usulan tersebut menuai polemik dan mendapat penolakan dari berbagai pihak. Lantas seperti apa bunyi usulan yang disuarakan oleh Deddy Mulyadi? Dan bagaimana Deddy Mulyadi menjawab pro dan kontra yang ada? Saya menemukan orang miskin itu rata-rata anaknya banyak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, Pak. Punya 16 anak, Pak. Ini harus diselesaikan, Pak. Bagaimana? Nanti ke depan, Pak Kepala, Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa. Boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif. Boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota. Boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Ini serius. Harus laki-lakinya. Harus laki-lakinya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. One, two, three, four, five.